Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memberkati hidup kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan dan kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada minggu ini tertulis dalam Evangelium Matius pasal 25, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan memasuki minggu ujung tahun Parhuriaon atau akhir tahun gerejawi. Dan di sini juga di minggu ini sekaligus kita memperingati dan mengenang orang-orang yang telah meninggal
tunggal. Kemudian bila kita tadi mengikuti membaca nats ini, kita diajak untuk bagaimanakah kehidupan kita saat ini menjadi bagian daripada pewaris hidup yang kekal. Untuk menjadi atau untuk bisa mendapatkan hidup kekal dan mewariskannya kepada orang lain, itu merupakan suatu kerinduan setiap banyak orang. Yang pasti tujuan akhir dari hidup kita adalah bagaimanakah setiap kita memperoleh hidup yang kekal itu. Dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 adalah di sini dikatakan perikopnya penghakiman terakhir. Lalu kemudian kita melihat isinya bahwa penghakiman terakhir anak manusia, Yesus, Raja segala raja dan Tuan segala tuan, yang pasti akan datang ke dunia ini kembali untuk menghakimi kita dan duduk di atas tahta kemuliaannya, untuk menghakimi setiap manusia dengan caranya sendiri, yaitu memisahkan mereka seperti domba, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, Amang Inang, suka tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, kita pasti akan mendengar suara penghakiman dari Raja terhadap domba. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah mereka yang berhak menjadi pewaris hidup yang kekal itu? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Matius juga dengan jelas menggambarkan bahwa orang yang bisa mendapatkan hidup kekal itu adalah orang-orang yang berkarakter seperti domba, bukan seperti kambing. Jika kita ingin memiliki kerinduan menjadi pewaris kehidupan kekal, maka kita harus bisa berusaha memiliki karakter domba itu. Lalu kemudian kita berpikir, seperti apa sih karakter domba? Seperti apa karakter kambing? Yang pertama, bila kita melihat domba itu mau menuruti, domba itu mau mendengar perintah penggembalanya. Sedangkan kambing cenderung yaitu membangkang. Kambing sulit diatur. Yang kedua, dapat kita lihat bahwa domba saling tolong-menolong, berbagi. Sementara kambing sendiri memiliki karakter yaitu suka menyendiri. Yang ketiga, kita melihat karakter domba adalah domba merumput dengan teratur, tidak serabutan dan tidak berpindah-pindah. Sedangkan kambing sendiri suka berpindah-pindah sana sini dan cenderung sibuk, tidak menentu. Dan keempat yang boleh kita lihat daripada karakter domba adalah di waktu malam. Domba juga tidur berkumpul bersama, saling menghangatkan, saling berbagi kehangatan. Sedangkan kambing memiliki karakter yang suka cenderung melakukan
sendiri-sendiri dan mementingkan diri sendiri. Merefleksikan sifat domba dan kambing ini dalam kehidupan manusia dapat diartikan Amang Inang bahwa manusia yang sabar, manusia yang teratur, yang saling bekerja sama, tidak egois, dan mengenal suara penggembalaannya, atau dalam kekristenan Yesus adalah sebagai gembala. Domba mencerminkan manusia yang lebih terbuka. Domba mencerminkan sebagai manusia yang jujur serta penuh dengan sukacita. Domba yang menunjukkan manusia yang lebih mengarah kepada kerinduannya untuk Tuhannya, yaitu penuh kasih, berbagi, dan penuh dengan sukacita. Manusia yang meniru sifat kambing tentunya akan menunjukkan banyak kegelapan-kegelapan dari tingkah lakunya. Perbuatan yang cenderung mementingkan diri sendiri, perbuatan yang ingin menang sendiri, perbuatan yang egonya tinggi dan tidak jujur, dan sering mau menang sendiri. Sifat ini adalah sifat yang tidak disukakan oleh Tuhan. Sifat ini adalah sifat yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan kepada manusia. Bagaimanakah orang yang memiliki seperti karakter kambing bisa mengasihi orang lain? Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena apa? Karena di dalam dirinya keegoisan lebih tinggi, mementingkan diri sendiri lebih tinggi, mau menang sendiri ada di dalam hidupnya. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas memisahkan bagaimanakah karakter domba dan karakter kambing. Dan pemisahan ini terkait dengan bagaimana penghakiman ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Diingatkan kembali Amang Inang kepada kita. Jadilah hidup kita seperti karakter domba yang mau mendengar, yang penuh kasih, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan berbagi. Itu yang dirindukan Yesus. Bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan baik kepada orang yang paling hina, diingatkan kembali Amang Inang bahwa kita sudah melakukannya itu kepada dia. Bahwa kita sudah berbuat itu yang baik kepada Tuhan kita. Karena dengan jelas dinyatakan, ketika engkau melakukan itu kepada yang paling hina, maka engkau melakukannya untuk aku. Kemudian ketika kita berpikir bahwa kita punya kerinduan untuk menjadi pewaris hidup kekal itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu perbuatan yang baik, perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, perbuatan yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mungkin ada banyak orang yang tidak mengerti apa tujuan dan pikiran kita untuk berbagi. Tetapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan di dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Jika kita mau dijadikan dan dipilih sebagai domba yang duduk di sebelah kanannya, maka lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memaknai minggu akhir tahun gerejawi ini, firman ini hendak mengajak kita kembali merefleksikan dari semua perjalanan kehidupan kita masing-masing di dalam 1 tahun ini. Kembali dipertanyakan kepada diri kita, kepada hati kita, apakah kita sudah menjadi orang yang peduli dengan mereka yang mengalami kelaparan, yang dengan mereka yang mengalami kehausan, yang mengalami sakit, yang tidak punya pakaian, dan yang terpenjara? Hari ini kita diajak untuk merenung di situasi pandemik ini. Bagaimanakah pekerjaan kita di hadapan Tuhan? Bagaimanakah kebaikan yang Tuhan berikan kita aplikasikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama kita? Bukankah jelas firman Tuhan mengatakan, jika engkau melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untukku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita, bila kita merenungkan, hanya sibuk mementingkan diri sendiri, hanya sibuk melakukannya untuk diri kita sendiri? Setiap minggu kita beribadah di tempat ini, beribadah di rumah. Lalu kemudian, apa yang sudah kita perbuat jika kita kerap mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sudah peka terhadap lingkungan kita? Bukan hanya gereja yang dituntut untuk menjadi berkat, tapi bagaimana dengan diri kita pribadi? Pribadi lepas pribadi. Bagaimanakah karya kita? Bagaimanakah keterbukaan kita menolong orang-orang yang terpinggirkan? Pada minggu ini, kita juga mengenang orang-orang yang sudah meninggal atau meninggalkan kita lebih dahulu. Ungkapan memento mori adalah untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya persinggahan sementara. Tidak saudara, tidak saya, kita akan pasti mengalami kematian. Tidak ada yang tidak akan mengalami kematian. Semua kita akan mengalami kematian itu. Dan kita harus sadar bahwa tidak ada yang akan abadi di dunia ini. Sebab Pengkhotbah 3 ayat 1-2 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Diingatkan, semua punya waktu. Waktu kita hidup saat ini, kita juga punya waktu dan kesempatan diberikan Tuhan. Lalu kemudian, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Dan apa yang mau dikatakan ketika kita mengenang orang-orang yang meninggal? Memento mori. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, namun mengingatkan kepada kita agar senantiasa hidup kita saat ini supaya mempersiapkan diri sebelum waktu Tuhan memanggil. Lakukanlah kebaikan yang Tuhan mau dalam hidup. Sebelum waktu Tuhan datang, perbuatlah
apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu, kepada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Hidup ini amang inang singkat. Karena itu manfaatkanlah waktu yang ada untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Perbaikilah diri kita ini terus-menerus, sehingga ketika ajal kita tiba, kita berada dalam sikap, kita berada dalam sifat yang terbaik. Kita boleh berubah, kita bertobat, dan tidak ada waktu untuk menunda-nunda untuk kita mengubah diri kita. Sebab kematian itu tidak pernah mengatakan besok aku mau menjemput engkau, kata Tuhan. Tidak. Kematian itu tidak punya aba-aba. Tetapi bagaimanakah kita mempersiapkan hati, pikiran, diri kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Oleh karena itu amang inang, mari di ujung tahun gerejau, pada minggu ini kita mengenal orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita. Renungkan diri kita. Sejauh manakah kita melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sejauh manakah kita sudah berbuat yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita? Ingat, Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Jelas dan sering saya mengatakan bahwa seperti Martin Luther mengatakan, ketika esok Tuhan memanggil saya akan menanam buah apel hari ini. Yang artinya, sebelum Tuhan datang kedua kali ke dunia ini untuk melakukan penghakiman, maka aku akan menjadi berkat, maka aku akan melakukan kebaikan-kebaikan, maka aku akan merubah hidupku yang tidak baik menjadi baik, maka aku akan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini memberkati kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap jalan-jalan kehidupan yang kami lalui. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, apapun yang menjadi kondisi mereka hari ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menopang, Engkau Allah memberikan kesembuhan, Engkau Allah yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapa Sorgawi, berkati jemaat-Mu, terkhusus kepada orang-orang yang terbaring sakit Tuhan. Di kedagingan mereka yang lemah, mereka membutuhkan uluran kasih Tuhan, yang memuatkan mereka, yang memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh dengan sukacita memuji nama Tuhan di tengah kehidupan yang saat ini yang mereka jalani. Lewat tim medis, lewat obat yang mereka minum, menjadi kesembuhan Tuhan dalam tubuh mereka, sehingga tidak ada kekhawatiran dan kegelisahan menghampiri hati pikiran mereka untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk mereka, mampu memulihkan, mampu menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kasihani mereka Tuhan, kasihani dan berkati jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng di dalam usaha yang mereka jalani, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang lebih Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka.
Biarkanlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat. Ingatkan kami untuk menyadari kehidupan yang kami jalani, sehingga kami mengerti untuk boleh mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang saling mendukung, orang-orang yang saling menolong dan berbagi di tengah kehidupan yang saat ini kami lalui atau kami jalani. Bapa Sorgawi, Engkau memberkati Amang Pendeta, Engkau memberkati Amang dan Inang Parhalado yang melayani di tengah gerejamu saat ini. Kami percaya kemurahan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk melayani di tengah jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Berikan Tuhan kami yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami benar-benar menjadi pelayan yang sesungguhnya, melayani jemaat-Mu dengan kerendahan hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mendoakan dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.